Iya, saya pernah bermakmum di belakang seorang imam Pak di sebuah masjid. Sebenarnya tidak terlalu lama sebenarnya. Jamaah ibunya dem. Kemudian imamnya membalas. Maksudnya disuruh sabar dulu bentar, mungkin begitu ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqat taqwa bimtithali awamirihi wa jitinabi nawahihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dikaruniakan kepada kita, sehingga pada maghrib ini kita bisa hadir di Masjid Al-Furqan ini untuk thalabul ilm, untuk melaksanakan salah satu ibadah yang paling agung, yaitu menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Rasulullah SAW sabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah mudahkan, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang dipahamkan dalam urusan agama dan dimudahkan olehnya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak bagian kedua, talaqi ahkamillahi bil qabul wat tanfidhi wat tatbiq. Mengambil hukum-hukum Allah dengan segera menerimanya dan segera melaksanakannya. Pertemuan lalu sudah dijelaskan ya Pak ya, dan diberikan contohnya satu. Jadi terhadap hukum-hukum Allah, akhlak mulia kita adalah menerimanya dan segera melaksanakannya. Tidak boleh kita menolaknya, mengingkarinya, atau tidak melaksanakannya. Kalau menolak hukum Allah ini bisa mengkafirkan, maksudnya bisa mengeluarkan dari Islam. Misalnya sholat 5 waktu ditolak, diingkari, ini mengeluarkan dari Islam. Atau tidak melaksanakannya, tidak mau sholat, atau melaksanakannya tapi menyepelekannya. Ini semuanya akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan lalu sudah diberikan satu contoh, yaitu tentang puasa. Akhlak yang mulia kepada Allah terkait puasa adalah menerima hukum itu, menerima perintah itu
dengan penuh lapang dada, dengan ketenangan, dengan rasa ridho dan senang gitu, serta melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Tidak ada rasa benci atau jengkel terhadap puasa atau ketika melaksanakan puasa. Sekarang contoh yang kedua, penulis buku mengatakan, maksudnya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, wa mithalun akhar as-salah fahiya la syakka annaha thaqilatun ala ba'din nas wa hiya thaqilatun 'alal munafiqin kama qala an-nabiy alaihi salatu wassalam afqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr lakinna salata binisbati lil mu'min laysat thaqilah qala ta'ala wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un fahiya 'ala haula'i ghairu kabirah bal innaha sahlah yasirah walihadza qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam ju'ilat qurratu 'aini fis shalah rawahu Ahmad. Contoh yang kedua adalah salat. Tidak diragukan lagi bahwasanya salat itu berat bagi sebagian manusia. Dia adalah berat bagi orang-orang munafik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tetapi salat itu bagi orang yang beriman tidaklah berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya dia itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Rabb mereka dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepadanya. Maka sholat itu tidaklah berat bagi orang beriman, tetapi dia itu mudah dan ringan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, telah dijadikan penyejuk hati bagiku di dalam sholat. Hadis riwayat Ahmad. Contoh kedua adalah sholat. Dan salat itu adalah amalan yang ringan bagi orang beriman, bukanlah sesuatu yang berat. Salat itu adalah amalan yang berat bagi orang munafik. Seluruh salat itu berat, terutama salat isya dan salat subuh itu paling berat. Apakah salat 5 waktu atau salat isya dan salat subuh itu juga berat bagi sebagian kaum muslimin? Iya, berat bagi sebagian kaum muslimin yang imannya lemah, yang kurang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi orang munafik, salat itu sangat berat. Maka dari itu pada zaman Rasulullah, orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah di masjid itu insya Allah bisa dipastikan mereka adalah orang-orang munafik yang sejati, yang keluar dari Islam gitu. Karena orang-orang beriman saat itu, maksudnya para sahabat itu semuanya semangat dan bersungguh-sungguh menuju masjid melaksanakan sholat berjamaah. Nah, tetapi pada zaman sekarang tidak boleh kita menganggap atau berprasangka bahwasanya orang-orang yang tidak pernah sholat berjamaah itu orang munafik gitu ya. Karena zaman dulu dan dengan sekarang berbeda.
Zaman dulu memang yang tidak pernah sholat ke masjid tanpa ada uzur, atau yang selalu tidak sholat berjamaah di masjid itu orang munafik. Kalau zaman sekarang, orang munafik ya, orang beriman yang sebagian orang beriman yang lemah imannya juga seperti itu, tidak sholat berjamaah di masjid. Maksudnya pada dirinya ada sifat-sifat orang munafik. Tetapi bagi orang yang beriman dengan iman yang yang kuat, yang berakhlak kepada Allah, salat itu ringan bagi dia. Salat itu bukan amalan yang berat. Salat itu justru sangat indah, sangat nikmat. Begitu, Pak. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan ju'ilat qurratu aini fis shalah. Salat itu penyejuk hatiku. Jadi puncaknya kebahagiaan, puncaknya ketenangan hati, kenyamanan yang beliau rasakan itu ketika sholat, Pak, pas saat sholat itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga berkata kepada Bilal, ya Bilal, fa'arihna bisalah. Wahai Bilal, kumandangkan azan dan hiburlah kita dengan sholat. Jadi ketika masuk waktu sholat, Bilal disuruh azan, Pak, azan Bilal, dan bahagiakan kita dengan sholat. Jadi dengan sholat itu bahagia gitu. Kemudian kesedihan-kesedihan hilang, masalah-masalah berkurang, hati tenang. Oleh karena itu Rasulullah SAW idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Apabila beliau mengalami masalah atau kesulitan, ada masalah kesulitan menimpa beliau, maka beliau segera melaksanakan sholat. Dengan sholat masalah-masalah itu, kesulitan itu akan hilang atau berkurang. Nah, itulah keadaan orang soleh, terutama Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika sholat itu betapa bahagianya mereka, khusyuk, tenang, sholat berjam-jam, tidak lelah, malah bahagia sekali gitu. Contohnya Abu Bakar. Tentunya Abu Bakar ini mencontoh Rasulullah SAW. Abu Bakar itu dikisahkan oleh sahabatnya yang lain, kalau sholat itu tidak pernah melirik, maksudnya tidak toleh-toleh kemana matanya, fokus. Dan kalau sholat itu seperti kayu yang kokoh, seperti kayu yang kokoh yang tidak bergerak, karena menikmati sholat itu dan khusyuknya gitu. Karena memang kenyamanan hati dan kekhusyukan hati itu juga berpengaruh kepada anggota badan, apakah dia akhirnya banyak gerak atau tidak. Walaupun tidak mesti orang yang tenang itu mesti hatinya khusyuk, tapi seringnya begitu. Kecuali mungkin orang munafik, Pak, ya. Karena dilihat banyak orang sholatnya terlihat tenang gitu, tidak goyah, tapi maksudnya lain. Sebagian sahabat yang lain juga begitu, dikisahkan kalau sholat itu seperti kayu yang kokoh, tidak anteng gitu. Ada juga kisah sebagian sahabat lagi ketika berjaganya sebenarnya bertiga, tapi sip-sipan.
bagian sip yang kedua yang sudah agak malaman. Yang bagian ketiga ini sambil menunggu temannya selesai, ditinggal sholat. Ternyata teman yang jaga itu ketiduran. Dia sholat dipanah oleh ada orang kafir, ternyata ada kesempatan dipanah. Karena badannya, tapi nggak terasa, ya wallahu alam terasa sakit atau tidak, tapi insya Allah tidak, karena khusyuknya sholat itu. Dia tidak merasakan sakit, Pak. Ya terasa ada sesuatu yang terasa. Sampai dipanah 3 kali, tetap meneruskan sholatnya, tapi sedikit dipercepat itu, karena inginnya sebenarnya membaca surah Al-Kahfi sampai selesai, mungkin 1 rakaat itu, wallahu alam. Maksudnya dipercepat itu ingin segera rukuk kemudian membangunkan temannya. Nah, setelah selesai sholat baru dia merasakan sakit. Jadi merasakan sakitnya setelah selesai sholat, Pak. Temennya kaget. Oh, nggak ngabari dari tadi gitu. Jadi emang ingin ngabari gitu. Setelah selesai sholat itu maksudnya. Nah, itulah sebagian contoh kekhusyuan para sahabat. Kemudian ada juga salah satu tabi'in, kakinya harus diputus, diamputasi. Dia tidak mau disuntik atau dipati rasa. Sudah potong saja kaki yang kanan itu ketika saya sholat, katanya gitu. Dipotong pas sholat. Berbeda dengan sebagian kaum muslimin zaman sekarang, sholat itu malah beban. Ketika sholat itu malah tidak bisa merasa istirahat, merasakan kenikmatan dan manisnya sholat itu. Makanya sholat itu sudah tidak betah. Ini kalau sholatnya imamnya lama sedikit sudah, aduh. Iya, saya pernah bermakmum di belakang seorang imam, Pak, di sebuah masjid. Sebenarnya tidak terlalu lama sebenarnya. Jamaah ibunya dehem. Kemudian imamnya membalas. Maksudnya disuruh sabar dulu bentar, mungkin begitu ya. Menambah bacaan ayat lagi, sedikit lagi. Ternyata jamaah yang bapak-bapaknya ada yang tidak sabar. Dibalas lagi sama imamnya. Iya. Astagfirullah. Kemudian setelah itu rukuk. Berikutnya, fa husnul khuluqi ma'allahi azza wa jalla binisbati lis-shalah an tu'addiyaha wa qalbuka munsyarihun mutmainnun wa 'ainuka qariratun tafrahu idza kunta mutalabbisan biha wa tantadhiruha idza aqbala waqtuha wa idza shallaital fajra kunta fi syauqin ila salati adh-dhuhr wa idza shallaital dhuhr kunta fi syauqin ila salatil asr wa idza salatil asr kunta fi syauqin ila salatil maghrib wa idza salatil maghrib kunta fi syauqin ila salatil isya wa idza salatil isya kunta fi syauqin ila salatil fajr wa hakadha daiman qalbuka mu'allaqun bi hadhihi shalawat fa hadha la syakka annahu min husnil khuluqi ma'allahi ta'ala. Maka akhlak yang mulia kepada Allah dalam perkara salat ini adalah engkau melaksanakannya dan hatimu itu lapang, tidak sempit. Hatimu tenang, hatimu bahagia, sejuk.
kamu merasakan bahagia apabila kamu melaksanakannya, dan kamu menunggunya apabila waktunya telah tiba. Apabila kamu melaksanakan sholat subuh, apabila kamu telah selesai melaksanakan sholat subuh, kamu kangen kepada sholat zuhur. Dan apabila kamu telah selesai melaksanakan sholat zuhur, kamu kangen kepada sholat asar. Apabila kamu telah selesai melaksanakan sholat asar, kamu kangen kepada sholat maghrib. Dan apabila kamu selesai melaksanakan sholat maghrib, kamu kangen kepada sholat isya. Dan apabila kamu selesai melaksanakan sholat isya, kamu kangen melaksanakan sholat subuh. Dan begitulah selalu hatimu bergantung kepada sholat-sholat itu. Maka ini tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak mulia kita kepada Allah berkaitan dengan salat adalah kita melaksanakannya dengan lapang dada, dengan tenang, dengan senang, dengan bahagia. Kemudian apabila waktu masuk salat itu sudah datang, kita segera menunggu sholat, segera menuju ke masjid dan menunggu sholat. Kemudian apabila selesai melaksanakan sholat subuh, sudah kangen lagi, ingin melaksanakan sholat zuhur. Dan begitu seterusnya. Apabila selesai melaksanakan sholat maghrib, kangen kepada sholat isya. Bahkan sampai menunggu di masjid. Selesai melaksanakan sholat maghrib, menunggu sekalian, kangen enggak? Begitu seterusnya hati orang beriman yang berakhlak kepada Allah itu begitu. Selalu bergantung kepada sholat-sholat itu. Sehingga kalau orang beriman itu hatinya selalu bergantung kepada sholat, akhlaknya mulia seperti itu, maka dia tidak mungkin ketinggalan sholat. Jadi sholat 5 waktu tidak mungkin ketinggalan, karena dia sudah kangen terus, Pak. Bahkan sebelum masuk waktu dia sudah berangkat, sebelum azan sudah berangkat. Tapi bukan melanggar salah satu rukunnya. Ada sebagian orang itu wallahu alam, apa karena sepertinya azannya itu terlalu buru-buru, sebelum waktunya mungkin kurang 2 menit atau berapa. Mungkin saja dia kangen pada sholat, tapi ada kesalahan di situ, sehingga azannya sia-sia, Pak. Azannya sia-sia. Dan bisa diulang nanti. Atau kalau masjid sekitar sudah azan, maka sudah mewakili. Menurut sebagian mazhab begitu. Kalau azan sekitar sudah ada yang azan, masjid yang sekitarnya tidak wajib azan, ya tetap dianjurkan. Tapi kalau sholatnya ini yang sebelum waktunya, tapi orang beriman yang berakhlak kepada Allah dalam masalah sholat itu, insya Allah dia juga memperhatikan waktu-waktu. Insya Allah tidak melanggar. Dan orang yang hatinya selalu bergantung dengan masjid, termasuk orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan, di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Maksudnya dia kangen salat, kangen ke masjid untuk salat, untuk menghadiri majelis ilmu gitu. Bukan tujuan-tujuan buruk. Karena mungkin ada orang yang
supaya anak-anak muda terutama senang ke masjid, di situ dikasih wifi barangkali Pak ya. Tidak ada passwordnya. Di waktu sholat atau jauh dari sholat di masjid terus. Maksudnya bukan itu. Tapi kalau memang main itu kemudian hatinya memang tujuan utamanya sholat itu, insya Allah termasuk yang hatinya bergantung kepada sholat tadi. Contoh yang ketiga, misalun thalithun fil muamalat, tahrimur riba. Contoh yang ketiga dalam masalah muamalah. Kalau contoh pertama dan kedua masalah ibadah Pak ya, puasa dan sholat. Sekarang masalah muamalah yaitu pengharaman riba. Faqad harramallahu alaina riba tahriman sarihan fil Qur'an. Kama qala Allah Ta'ala wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Wa qala fihi faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Fatawa'ada man 'ada ila riba ba'da an ja'atuhul mau'izah wa 'alimal hukm tawa'adahu bil khuludi fin nar wal iyadzu billah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba dengan pengharaman yang jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah menghalalkan riba dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dia juga berfirman, barang siapa yang telah datang kepadanya peringatan atau nasihat tentang riba dari Rabb-nya, lalu dia bertobat kepada Allah, maka dosanya yang lalu diampuni dan perkaranya diserahkan kepada Allah. Maksudnya pahalanya diserahkan kepada Allah. Dan barang siapa yang kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang kembali kepada riba setelah datangnya peringatan dan dia sudah mengetahui hukumnya. Allah mengancamnya dengan kekal dalam neraka. Wal iyadzu billah. Wal iyadzu billah itu artinya a'udzubillah min dzalik. Sama, Pak. Kita berlindung kepada Allah min dzalik, dari itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengharamkan riba dengan sangat jelas dan tegas sekali, Pak. Lafadznya itu wa harramar riba gitu, Pak. Dan Allah mengharamkan, itu kan jelas sekali. Jelas tegas, tidak ada kesamaran. Tidak mengandung makna-makna yang lain sudah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat setelahnya tadi, siapa yang mengamalkan riba, memakan harta riba, lalu datang kepadanya peringatan, lalu dia bertobat kepada Allah, maka dosanya yang lalu diampuni dan dia mendapatkan pahala. Tapi jika kembali, maka mereka itu penghuni neraka dan kekal. Bagian yang terakhir ini sepertinya agak bagaimana ya, agak ganjal gitu, Pak. Kok penghuni makan harta riba kok kekal dalam neraka gitu. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah sepakat bahwasanya orang beriman yang melakukan dosa besar, kalau dosa besarnya itu sampai ke derajat kufur atau syirik, barulah
kekal dalam neraka. Derajat kufur itu maksudnya seperti orang yang mengingkari sebagian rasul, mengingkari sebagian ayat, mengingkari hadis, atau mengingkari hukum Allah tadi, termasuk mengingkari haramnya riba. Ini kufur Pak, keluar dari Islam. Karena pengharamannya sangat jelas tegas. Kalau sudah tahu hukumnya dan sudah diberi peringatan, kok masih menghalalkan riba, nah ini baru kekal dalam neraka. Itu pemahaman Ahlussunnah di situ. Dan itu kesepakatan. Sedangkan orang beriman berbuat dosa besar seperti apapun itu, kalau tidak sampai ke derajat syirik atau kufur, maka dia masih di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah menyiksanya. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Dan kalau Allah menyiksanya, itu tidak kekal. Jadi maksudnya diancam kekal itu, orang yang makan harta riba itu maksudnya diancam dengan siksa yang lama sekali. Bukan kekal selama-lamanya, tapi diancam lama. Wallahu a'lam berapa tahun. Fal mu'min yaqbalu hadzal hukm min syirahi wa ridha wa taslim. Adapun orang beriman menerima hukum haramnya riba ini dengan lapang dada, menerima dengan lapang dada dan tidak sempit hati, serta ridho. Ridho itu maksudnya senang. Orang beriman tuh diperintah ini, diwajibkan ini, senang Pak, menerima dan senang, ridho. Dilarang ini, larangan ini, ridho Pak, senang. Yang ketiga adalah taslim. Taslim itu menerima dan tidak protes serta melaksanakannya, gitu. Menerima tidak protes. Misalnya, kenapa kok riba itu diharamkan? Kenapa diharamkan? Gitu, kan riba itu membantu orang lain, misalnya kayak menghutangi, ada keuntungan bagi yang meminjami dan juga membantu orang yang kesusahan. Ini protes ya. Tapi kalau bertanya maksudnya ingin tahu tujuan diharamkan riba itu apa, enggak apa-apa. Riba diharamkan kenapa ya? Ada apa? Kenapa diharamkan? Baru dijelaskan. Riba diharamkan itu karena membahayakan dan menipu orang lain, membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, menipu orang lain dan menzalimi orang lain. Nah, begitu. Wa amma ghairul mu'min fa innahu la yaqbaluhu wa yadhiqu sadruhu bihi. Adapun orang yang enggak beriman itu tidak mau menerimanya dan sempit dadanya. Orang kafir seperti orang Yahudi dan yang lainnya tidak menerima pengharaman riba. Wa rubbama yatahayyalu 'alaihi bi anwa'il hiyal. Dan mungkin saja mereka terus-menerus melakukan tipu muslihat, tipu daya. Li'annana na'lamu anna fir riba kasban mutayakkinan wa laysa fi ayyi mukhatarah. Karena di dalam riba itu ada keuntungan nyata dan tidak ada bahaya. Maksudnya menurut orang yang memakan harta riba itu, Pak. Apalagi orangnya kalau misalnya sudah banyak mendapatkan keuntungan. Misalnya suka minjami tapi
mengambil bunga atau riba itu ya. Ada orang pinjam 2 juta ya, enggak apa-apa. Nanti kembalikan 2.200.000 atau 2.300.000 misalnya. Paling kalau dia kaya, kemudian ada lagi yang datang pinjam lagi. Dia berbanyak alasan. Ini ada keuntungan bagi saya dan juga orang lain terbantu gitu. Pakai ngakal-ngakali begitu. Padahal itu bukan membantu, justru menyusahkan. Bahkan sebagian orang atau sebagian bank misalnya dan semisalnya ya, menawarkan pinjaman, alasannya itu adalah uang administrasi saja, ongkos saja untuk itu. Dan juga tujuannya supaya yang pinjam ini sungguh-sungguh membayar kalau ada tambahannya gitu. Dan juga nanti kalau terlambat ada dendanya sedikit, itu sehingga tidak main-main gitu. Jadi saling tolong menolong gitu. Atau mungkin sebagian orang yang mengaku muslim ya biasanya bukan muslim Pak ya. Orang-orang liberal atau orang-orang yang mendahulukan akal. Nah, ayat-ayat tentang haramnya riba itu hanya sedikit, hanya berapa gitu. Nah, tapi dalil-dalil tentang perintah sedekah, membantu orang lain itu banyak sekali. Jadi ya enggak apa-apa gitu. Nah, begitu misalnya begitu. Ya, itu kalau pakai akalan begitu, yang tidak benar maksudnya. Lakinnahu fil haqiqah kasbun li syakhsin wa dhulmun li akhar. Padahal sebenarnya riba itu adalah memang keuntungan bagi seseorang, tapi menzalimi orang lain. Kalau memang mau membantu orang lain, ya sudah pinjami saja. Tidak usah ada tambahan-tambahannya. Mau dibayar kontan atau angsur, tidak usah ada tambahannya. Tidak boleh ada kesepakatan harus nambah sekian. Tidak memberikan syarat. Tapi seandainya yang bayar nanti melunasi terus sambil membawa sesuatu sebagai ya hadiah saja karena sudah membantu berbuat baik, tidak masalah, boleh. Walihada qala Allah Ta'ala wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kalian bertobat kepada Allah dari riba, maka bagi kalian hanyalah harta pokoknya saja, sedangkan bunganya itu tidak boleh diambil, sehingga kalian tidak menzalimi dan dizalimi. Jadi orang yang sudah bertobat, ambil harta pokoknya saja, bunganya dikembalikan. Kalau dulu banyak makan harta riba, selain bertobat kepada Allah, maka ya berusaha kira-kira dulu ngambil ribanya berapa, berusaha dan disedekahkan atau disedekahkan untuk kepentingan umum, untuk membersihkan hartanya. Mungkin kajiannya saya usin dulu. Insyaallah akhlak yang ketiga dari akhlak mulia kepada Allah kita lanjutkan pertemuan depan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.